Oke, halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya save audience. Oke guys, simak terus ya. Oke guys, lanjut mengenai audience ya. Kalau kemarin kita udah sempat bahas audience, ada custom audience. Nah, ini ada yang belum kita bahas namanya save audience. Oke, nah sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa yang sudah sering nonton tapi belum pernah subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya teman-teman tahu kalau saya ada upload video baru supaya teman-teman bisa dapat notifnya. Oke teman-teman. Nah, oke, kita mau bahas mengenai save audience. Jadi begini teman-teman, kalau kemarin ada custom audience itu adalah audience yang teman-teman bikin setelah teman-teman menggunakan pixel. Jadi custom audience itu kebanyakan menggunakan pixel yang sudah ada, lalu pixel itu diolah sehingga menjadi namanya custom audience. Oke, nah sekarang ini ada namanya save audience. Oke, nah save audience ini apakah berbeda dengan custom audience? Mirip tapi beda. Kalau custom audience itu lebih menggunakan pixel, tapi kalau save audience ini lebih menggunakan unsur-unsur yang standar, tapi kita simpan supaya kita bisa gunakan lagi berikutnya, gunakan lagi tanpa harus ketik ulang. Oke ya, kita langsung masuk ke teknis ya. Oke. So, guys, ini dashboardnya kita. Nah, teman-teman ini tampilannya baru ya. Jadi per video ini di akhir Juli saya bikin tampilannya sudah tampilan dashboardnya sudah baru semua, sudah setahu saya sudah nggak bisa switch ke yang lama ya, setahu saya ya. Nah, oke. Kita masuk ke sini, klik Business Tools, teman-teman ada audience di sini, teman-teman klik audience. Oke, lalu muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman klik create audience di sini. Oke, ini ada custom, lookalike, special ad, dan save audience. Ya, save audience. Teman-teman klik save audience. Namanya teman-teman klik nama ini bebas ya. Misalkan ya audiens pria dewasa bekerja. Jadi misalkan ini audiens buat teman-teman mengincar orang-orang yang sudah dewasa dan bekerja. Jadi teman-teman mau jual misalkan kaos pria, dompet, celana, mungkin alat fitness buat pria. Ya, jadi ini mungkin target kita kurang lebih seperti itu ya. Custom audience. Nah, custom audience sendiri bisa dimasukkan ke sini. Teman-teman bisa pilih kalau ada. Misalkan ini, misalkan ya. Oke. Ya custom sama lookalike. Custom sama lookalike bisa dimasukkan. Ya, teman-teman bisa pilih tinggalnya di mana. Teman-teman bisa pilih misalkan Jakarta saja. Atau misalkan di Jawa Tengah saja. West Java, Central Java, West Java, Banten. Ini misalkan saya bikin Jawa dan Bali ya, misalkan East Java, Bali. Oke, sambil kita cek di sini nih di peta ya teman-teman. Ya, ini dari Jakarta. Oke, ini sudah keblok semua. Oke, Bali. Oh, ternyata ini ada satu yang belum nih, Yogyakarta. Yogyakarta. Special Region of Yogyakarta State. Oke. Kalau kita lihat Jawa dan Bali sini udah semua teman-teman ya. Sudah semua. Kalau kita lihat ya yang kecentang Jawa dan Bali. Yang di luar Jawa tidak kecentang. Oke, berarti
sudah betul. Ini saya memang targetnya sengaja saya bikin Jawa dan Bali. Oke, lalu kalau sudah, oke teman-teman age-nya. Kurang lebih pria bekerja itu dari umur, kalau yang kita bilang anggap aja selesai kuliah, mapan gitu. Anggapannya asumsinya kuliah ya, selesai kuliah kerja gitu ya. Itu berarti kurang lebih umur 22 dan sampai umur kita mau target misalkan sampai 45 misalkan. Pria ini berarti men bahasa Indonesia. Oke, ini sudah pernah saya jelaskan juga kenapa kita harus tulis bahasanya. Karena kadangkala yang punya Facebook tinggal di Indonesia bisa jadi ekspatriat atau orang-orang mungkin tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman percuma kalau teman-teman pasang iklan ke mereka karena mereka nggak akan ngerti iklan teman-teman kecuali iklan teman-teman pakai bahasa asing. Nah, jadi teman-teman klik Indonesia ini jangan lupa karena ini cukup penting. Detail targeting. Nah, di sini teman-teman targetingnya mau targeting apa? Kan tadi pria dewasa sudah ini. Nah, teman-teman targetin misalkan edukasinya teman-teman pilih field of study-nya nggak usah terlalu detail. Financial income-nya ini hanya di Amerika. Ini teman-teman bisa sambil lihat-lihat ya, sambil klik-klik. Relationship-nya mau gimana? Misalkan saya mau yang sudah nikah, oke, boleh yang sudah nikah. Karena mungkin dianggap yang sudah nikah lebih mapan, oke silahkan nggak apa-apa. Teman-teman sambil klik-klik di sini aja nih, banyak sekali pilihannya. Kira-kira yang punya daya beli buat apa? Buat produk teman-teman itu apa? Misalkan produknya nih, waduh produknya ini agak unik nih. Produknya saya jual kaos dengan desain-desain macam-macam tapi agak unik. Hanya orang-orang dengan selera tertentu misalkan yang mau gitu ya. Ya coba cari yang unik-unik misalkan orang yang suka arts. Nah, suka arts. Oke, terus apa lagi? Misalkan karena tadi kaosnya unik katanya kan, desainnya unik-unik. Berarti orang yang suka art ini seni harusnya suka. Ya, yang suka. Terus teman-teman mau target apa lagi? Misalkan yang ini yang kerjaannya di bidang apa misalkan bisnis finance, misalkan bidang legal, misalkan. Oke, teman-teman nanti bisa cari sendiri banyak sekali di sini. Family relationship, misalkan yang suka fatherhood, hobbies activities, misalkan art and music. Nah, ini art and music nih. Suka drawing, suka drum, fine art. Nah, misalkan seperti ini. Oke, teman-teman bisa otak-atik sendiri. Teman-teman juga bisa klik di sini misalkan suka mobil. Misalkan suka mobil. Nah, oke. Ini cuma contoh, teman-teman ya. Ini cuma contoh saya bikin interestnya agak random. Ya, agak random. Teman-teman nanti bisa pilih yang kurang lebih cocok interestnya dengan punya teman-teman. Oke. Nah, ini bisa di-exclude ataupun di narrow. Oke, kalau teman-teman mungkin masih penasaran exclude dan narrow itu seperti apa, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Saya ada bahas mengenai exclude dan narrow audience. Oke, terus dulu, lalu connection. Nah, connectionnya teman-teman mau pakai connection ini apa enggak? Connection ini jadi teman-teman lebih mengkerucutkan audiens teman-teman ke orang-orang yang mana nih? Yang suka dengan page Anda, temennya orang yang suka page Anda, atau orang-orang yang selain nih orang-orang yang suka page Anda,
atau tentang aplikasi atau event. Nah, ini teman-teman perlu tahu kalau teman-teman sebetulnya teman-teman membuat postingan di fanpage teman-teman sekarang nih ya, sekarang saya bikin video 31 Juli 2020, teman-teman kalau bikin postingan di fanpage itu belum tentu semua follower teman-teman akan melihat postingannya. Nah, jadi saya nggak ngerti kenapa algoritmanya Facebook seperti itu. Jadi ada caranya untuk nge-boost supaya semua follower teman-teman bisa lihat deh. Caranya salah satunya dengan ini. Klik people who like your page, bikin seperti ini. Gitu. Kalau teman-teman nggak mau yang umum ya sudah. Selain yang ini. Kalau mau yang umum udah tidak usah dipilih apa-apa. Itu hitungannya umum, ya. Oke, ya, jadi itu teman-teman kurang lebih seperti itu. Ini save audience namanya. Kalau sudah, teman-teman bisa create save audience, klik di sini. Oke, nanti jadi sini audience pria dewasa bekerja. Oke, dan ini nanti bisa langsung dipakai ketika teman-teman bikin iklan. Contoh ya, contoh misalkan kita balik lagi. Oke, kita balik lagi ke sini ke dashboard. Teman-teman masuk ke yang bagian ad set, ya, ad set. Ini saya edit. Oke, lalu teman-teman bisa cek di situ audiensnya itu di bagian sini. Teman-teman ada use save audience. Nah, klik use save audience, bisa pakai yang ini, audience pria dewasa bekerja. Nah, oke, otomatis kan? Otomatis langsung muncul di sini. Jadi teman-teman setiap bikin asset teman-teman tidak perlu setting ulang. Ya, nggak perlu setting ulang, nggak perlu ngetik-ngetik lagi, otomatis bisa muncul di sini. Ini sangat bermanfaat kalau teman-teman punya banyak adset dengan audiens yang sama. Oke teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman ya, membantu bisa jauh lebih efisien untuk kerjaan kita di Facebook Ads. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini jangan lupa terutama yang udah sering nonton ya, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, jangan lupa like, share, dan komen juga. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa di like dan follow fanpage kami. Oke, thank you teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.